Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Alfitriana, NIM 024. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pemerintahan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, paradigma pemerintahan ini muncul karena proses implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan daerah, kemudian pengembangan wilayah yang ada di Indonesia. Desentralisasi menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul sistem daerah-daerah yang bersifat istimewa. Itu merupakan mekanisme konstitusi negara di mana NKRI ini terdiri dari daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil. Pemecahan kekuasaan dalam wujud desentralisasi teritorial mempunyai kewenangan tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga terdapat nilai unitaris bahwa Indonesia tidak memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat bangsa dan negara Indonesia tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dibagi menjadi 7, yakni yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dengan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 2 ayat dan pasal 2B terdiri juga dari 2 ayat. Bahwa menurut pasal 18 ayat 1 bahwa pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengedepankan aspek desentralisasi sebagai bentuk kesepakatan bangsa sejak dari masa awal kemerdekaan dulu, di mana negara Indonesia ini merupakan suatu negara, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat setar. Kesimpulan, dengan adanya perubahan pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen hingga terjadi perubahan pasal 18 UUD 1945 setelah amandemen yang menjelaskan lebih lengkap bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melepaskan otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pembahasan pemerintah daerah yang bersifat istimewa menjelaskan lebih lengkap tentang hak histori dengan teori otonomi daerah di Indonesia.